Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donitan dan Keram Walaf Jakarta. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini di depan saya sudah ada saudari P ya. Ya. Jadi nama lengkapnya tidak mau disebut. Juga nama kotanya juga tidak mau disebut, hanya di KTP tertera agamanya masih Katolik ya. Betul ya. Nah, saudari, saya manggilnya P aja gitu. P. Jadi P ini ceritanya datang ke Studio Keram Walaf Jakarta menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam, betul? Ya, betul. Betul ya. Sejak kapan tertarik dengan Islam? 2022. 22. Oke, ceritanya nanti ya. Ya. Nah, sekarang sudah paham dengan 2 kalimat syahadat? Sudah pernah dengar? Dengar. Nah, tapi artinya kurang lebih tahu lah ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Sudah paham ya? Ya. Sudah menerima? Menerima. Arti daripada 2 kalimat itu ya. Jadi P sudah mengakui dan menerima bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga P sudah mengakui dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan prosesi syahadat ada beberapa yang saya mau tanyakan. Yang pertama, P ini menyatakan diri untuk masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi kan sebelum kita rekaman saya sudah sedikit dengar bahwa orang tuanya hampir dipastikan ya. Hampir dipastikan pasti menentang. Oke. Nanti saudari P boleh membantah ya, tetapi harus dengan cara yang paling lembut. Oke. Bagaimanapun caranya orang tua kita boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya, tidak boleh dengan emosi atau suara tinggi gitu ya, nggak boleh ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Nanti setelah bersyahadat berikutnya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu ya. Apakah saudari P ini berjanji di hadapan saya dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saksi juga untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Janji, ya. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi P untuk melakukan prosesi syahadat ya. Nanti tolong diikuti kalimat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab kemudian dalam bahasa Indonesia ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sah ya. P sudah sah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Sah ya. Saksi ya, nih ya, lihat ya. Saya merinding dari tadi. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan buat saudari P bahwa setiap orang di luar Islam yang masuk Islam, insya Allah dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, sudah dibikin nol. Jadi P sekarang ini hari ini seperti bayi yang baru lahir. Seperti lembaran putih baru, belum ada tulisan apa-apa, belum ada dosa apa-apa. Seneng. Ya. Orang yang tidak punya dosa apa-apa, doanya gimana kira-kira? Diterima. Pasti. Nah ya, mudah-mudahan nanti setelah ini mohon P juga mendoakan kita semua ya, supaya kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan begini. Sebenarnya
setiap bayi yang lahir ke dunia ini itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Bayi bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa kan? Jadi setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya muslim. Orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Ya. Ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi atau menjadi Katolik atau menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Ya kan? Tapi nanti setelah bayi itu nanti tambah besar, setelah dia mendengar Islam, dia mengenal Islam, sampai akhirnya dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Iya. Ya, tapi sebenarnya orang itu kembali ke fitrah sebagai Muslim. Gitu. Ya, ini penting supaya iman kita kuat. Ya, kita dilahirkan ke dunia ini sebagai Muslim. Tuhan hanya satu. Tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Dua aja nggak mungkin, apalagi tiga. Gitu. Ya, jadi saya senang sekali. Hari ini sudah begitu menghayati 2 kalimat syahadat tadi. Sampai saya merinding dengerin. Ya, mudah-mudahan nanti ini diberikan kekuatan dan kesabaran ya untuk mulai belajar menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan saja, step by step. Tidak perlu terburu-buru, apalagi kalau tadi dengar bahwa keluarganya kemungkinan besar akan menolak ya. Jadi belajar pelan-pelan, usahakan setiap hari ada pembelajaran. Kalau belum bisa, nanti bisa sambil baca ya, untuk sholatnya sambil baca. Jadi kalau bisa di print, ditaruh di depan sajadah di bawah atau di dinding yang menghadap kiblat, ditempel aja. Jadi belajar sholat sambil baca tuh nggak apa-apa. Ataupun bisa sambil baca buku. Ya, sambil baca buku nggak apa-apa. Sambil megangin buku. Nggak apa-apa, boleh. Bahkan sambil pegang handphone, lihat di YouTube juga boleh. Ya, tapi jangan lama-lama. Paling seminggu juga udah bisa. Ya. Nah, saya ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Miss P nih. Mbak, panggilnya apa sih, saudari P? Susah amat sih, padahal cuma satu huruf malah susah sebutnya. Ini yang pertama ada buku tuntunan sholat. Ya, nanti belajar pelan-pelan, dibaca pelan-pelan sambil dipraktekkan ya. Ini ada sedikit uang. Ini adalah zakat. Zakat ini adalah untuk mualaf. Ini memang kita harus berikan kepada orang yang masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, terima aja dengan baik, karena orang yang baru masuk Islam itu termasuk salah satu dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Gitu. Ya, tolong diterima ya. Terus kemudian ini ada mushaf Quran. Masya Allah tuh ya. Belum pernah megang. Ya, ini masih dibungkus plastik nih ya. Jadi masih boleh dipegang. Tapi nanti adabnya, adabnya seorang muslim kalau pegang Quran dia seharusnya berwudu dulu. Berwudu dulu ya. Kalau perempuan nanti kalau datang bulan nggak boleh pegang Quran. Nggak boleh. Pegang Quran yang di handphone aja. Baca Quran di handphone aja. Tapi yang mushaf jangan. Ini kan masih dibungkus plastik. Nggak apa-apa. Mushaf Quran ini adalah hadiah. Ini hadiah nih dari subscribernya channel Donlitan untuk ada. Masya Allah ya. Ini dari sahabat saya, dia berada di Itali, dia punya usaha di Indonesia membuat mushaf Quran dengan desain dan kertas yang mewah. Terus ada orang yang pesan ke dia, pesan untuk dikirim ke sini. Ini untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang bersahadat di Studio Grand Malam Jakarta. Ya, tolong diterima dengan baik. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi saksi kita di akhirat. Ya. Cara nyimpannya Nek, udah dibuka gimana? Nek, di rumah. Nanti kalau sudah di rumah, sudah dibuka, simpan di tempat yang baik. Ya, tempat yang baik itu artinya jangan sembarangan. Kayak di rak buku nggak apa-apa. Rak buku nggak apa-apa. Jangan buat ganjal pintu loh. Enggak. Ya, ini ada mukena, ya, mukena. Ini apa namanya, Pak? Apa? Kerudung. Oh, kerudung ya. Apa sih istilahnya kalau kerudung itu apa? Bukan apa? Tatsmina apa patsmina gitu, saya nggak tahu istilahnya. Pasmina. Kalau untuk urusan-urusan kewanitaan saya nggak tahu lah. Ya, ini tolong diterima dengan baik aja. Nanti kalau pulang berhadapan dengan orang tuanya, menghadapi kesulitan-kesulitan,
jangan sungkan-sungkan hubungin saya. Ya. Ya, insya Allah kita pasti bantu. Saya taruh sini ya dalamnya. Ya. Oh ya, KTP saya foto dulu. Ini foto tahun berapa ini? Kelas berapa nih? Jangan-jangan SMA nih kayaknya. Lulus kuliah itu. Oh, lulus kuliah. Nah, iya berarti SMA dong. Iya. SMA fresh. Lulus kuliah. Sorry, saya pikir tadi masuk kuliah. Enggak. Oke, saya kembalikan ya. Nanti akan kita buatkan sertifikat. Ini tolong diterima dengan baik. Saya taruh sini aja. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Ya. Nggak buru-buru kan? Enggak ya. Jadi asli dari Jawa. Ya, Jawa. Kota nggak usah disebut lah ya. Nggak usah. Ini permintaan P sendiri ya, bukan kita yang ini ya. Jadi sebenarnya P ini juga nggak mau ditayangkan di YouTube. Tapi karena saya melihat ini setelah ini akan butuh perjuangan. Tetapi juga ini juga bisa menjadi, saya tadi sudah sekilas mendengar ceritanya dia mau masuk Islam, makanya saya izin dengan sangat kepada P supaya ditayangkan tapi dengan wajah tidak diperlihatkan di kamera ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kita perlu dengar nih cerita dari P nih. Gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa tertarik dengan Islam? Tahun 2022 sih. 2022. Gara-gara apa? Dulu kan termasuk sensitif banget ya terhadap Islam sampai akhirnya kuliah. Ikut Katekumen, jadi ketua kelas gitu, malah denger banyak sharing dari agama lain juga. Oh, gitu. Anak-anak kampus lain juga. Terus? Dari situ aku udah mulai memandang tuh semua agama baik gitu. Nggak sensitif lagi ke Islam. Tapi yang kayak ini banget tuh nonton Habib Jafar di IG. Oke, di YouTube-nya. Nih ya. Masya Allah, berarti gara-gara nonton Habib Jafar ada orang yang menjemput hidayah. Masya Allah. Terus gimana setelah nonton Habib Jafar? Terus beli bukunya. Buku karangannya Habib Jafar. Terus judulnya apa? Kalau boleh tahu? Ingat Tuhan gak? Ada di bukan di tembok ratapan, bukan di Vatikan, tapi Tuhan tuh ada di hatimu. Masya Allah, tuh ya. Sebuah buku bisa menjadi jalan seseorang menjemput hidayah. Masya Allah ya. Ini berarti, tapi sudah berusaha coba hubungin Habib Jafar nggak di IG? Iya, nggak dibales. Oh, nggak direspon? Walah. Habib Jafar tanggung jawab dong. Ini. Ya sering kayak ngomen-ngomen story gitu loh kayak. Oke. Tapi nggak direspon. Ya, Habib Jafar, salam kenal. Saya Donditan. Ini ada orang baca buku Habib, masuk Islam hari ini, alhamdulillah. Tapi kalau di DM tolong direspon gitu ya. Gak apa-apa, mungkin beliau sibuk lah ya. Iya, sibuk. Oke, jadi alhamdulillah gara-gara membaca buku Habib Jafar, saudari P sekarang sudah jadi muslimah. Pernah nyangka nggak dulu jadi muslim? Enggak, sama sekali. Enggak? Karena apa? Dari kecil mungkin keluarga atau apa pemikiran gitu. Cuman memang udah nggak seret itu Katolik. Trinitas. Memang udah nggak. Sudah nggak seret dengan konsep Trinitasnya. Nggak seretnya karena nggak bisa memahami atau nggak dijamah Roh Kudus? Kalau doa bingung ke Bapak iya, Yesus iya, Roh Kudus iya. Gitu. Kenapa nggak borongannya sekalian doanya? Ya udah buat semuanya lah gitu. Nggak pernah ngena gitu kalau doa. Loh, bukannya kalau di Katolik doanya kan apa? Doa Bapa Kami kan? Iya, Bapa Kami. Tapi kan terus di bawahnya nanti ada apa? Dalam nama Yesus atau gimana gitu? Tapi nggak pernah ke gereja juga nggak pernah gimana gitu. Nggak serak? Berapa lama nggak seraknya? Udah lama. Berapa tahun? Dari kuliah itu. Dari kuliah? Nah terus setelah nggak serak itu terus nggak mencoba ketemu Romo atau pastor ngobrol gitu? Tanya Romo nih gimana sih saya nggak serak tuh? Tolong jelasin dong gitu nggak? Kenapa nggak? Nggak punya kesempatan? Paling pernah ngobrol sama frater pas Katekumen itu zaman. Tapi ya nggak menjawab. Aku merasa nggak terjawab. Lah jawabnya apa? Ingat nggak? Lupa. Pokoknya intinya nggak menjawab. Oke, nggak puas. Nggak puas. Bukannya jawabnya imani saja? Iya. Oh iya, ada begitu. Kalau nanti yang pendeta lain dijawabnya apa? Kamu harus dapat jamahan Roh Kudus dulu baru paham gitu ya. Aku itu sering ini juga karismatik kan dulu. Oh gitu. Roh Berarti Kudus juga. Bisa bahasa roh? Enggak sih, enggak yang bisa. Tapi aktif juga. Aktif. Lumayan. Kalau karismatik tuh
dari Katolik juga nggak apa-apa? Nah, tapi masih pro kontra sih kalau karismatik di Katolik. Berapa lama di karismatik? Lumayan, SMA pernah, terus akhirnya ini juga tahun kemarin masih. Oh gitu? Tapi kalau karismatik kan memang banyak puji-pujian. Nyentuh nggak? Enggak. Ya cuman aktif aja, supaya aktif aja di gereja. Juga berusaha melibatkan diri gitu, siapa tahu kan terjamah siapa gitu. tahu terjamah. Tapi enggak. Enggak juga? Enggak suka nyanyi kali? Seneng dong. Oh malah seneng nyanyi? Tapi enggak masuk dalam hati gitu? Iya. Oke. Susah ya kalau gitu ya? Ke gereja tapi gimana? Enggak sejahtera atau gimana? Yang merasa enggak connect aja. Oh enggak connect? Jadi kan kalau misalkan kita ada apa-apa mau berdoa gimana kalau nggak connect kan nggak enak. Nggak, seperti nggak menemukan. Jadi selama jadi orang Katolik, P ini percaya nggak Tuhan itu Esa? Enggak dong, belum. Enggak? Belum. Oh berarti nggak dengerin pendeta ngomong ini kalau Tuhan kan Maha Esa. Pendeta kan selalu ngomong begitu. Tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Tiga pribadi kan satu hakikat kata pendeta. Lah itu aku yang bingung itu terus dari dulu. Oke. Ya dah. Aku bingung. Jangan diinterogasi gitu lah ya. Nanti udah bingung, udah masuk Islam malah diinterogasi lagi. Enggak, ini kita berbagi aja. Ya, berbagi cerita. Kalaupun nggak nyaman ya itu kan punya hak. Iya. Ya kan? Artinya P ini kan punya hak. Ya sudah kalau memang sudah nggak nyaman ya cari yang nyaman. Iya. Tapi bukan berarti kita juga harus membenci saudara-saudara kita. Apalagi kita sampai membenci orang tua, sama sekali nggak boleh. Ya. Membenci orang-orang kita juga nggak boleh. Ya mereka mau percaya monggo. Kan itu memang dijamin oleh negara. Kenyamanan masing-masing. Betul. Nah, kira-kira mamanya gimana ntar nih kalau tahu nih? Mukanya pucat langsung. Gimana kira-kira mamanya? Ya nggak nerima lah. Tantrum. Tantrum. Iya, tantrum. Tapi sampai main fisik nggak? Enggak kan harusnya? Enggak. Ya. Tapi cenderung mama kayak nanti kalau kamu Islam, mama sakit. Gitu. Oh, sengaja sakit maksudnya? Ya mungkin. Oke, modelnya gitu ya? Modelnya gitu. Nah, berarti kalau gitu, berarti P ini harus bisa mengambil hati mama. Bagaimana caranya? Mengambil hati mama, memperhatikan mama lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada mama dan papa, mulai sekarang nih harus lebih sayang, harus lebih hormat, harus lebih perhatian. Caranya gimana? Pikirin sendiri ya. Nanti bolehlah konsul-konsul dikit, nanti bolehlah gimana caranya. Coba pikir atau diinget-inget mama tuh sukanya makan apa. Ya pokoknya. Sering-sering kasih gitu ya. Misalnya suka barang apa. Terus kasih sekali 2 kali gitu misalnya. Biasanya dari makanan itu bisa meluluhkan hati orang tua. Ya kan? Makanan itu kan bisa menjadi ajang komunikasi yang tidak perlu diucapkan gitu lah. Ya kan? Mamanya tiba-tiba dibawain makanan, mungkin P-nya lagi nggak ada tapi ada sesuatu yang mamanya suka. Ketika dia tahu P yang memberikan kan pasti gimana? Senang. Carilah cara sendiri lah ya, cari cara sendiri. Bagaimana menyenangkan hati mamanya. Tapi ya kan P sendiri yang tahu nih resikonya nih setelah ini nih. Ya itu harus bisa mengambil hati mamanya. Selama ini orang tuanya P itu pandangannya terhadap Islam gimana? Sangat buruk. Sangat buruk. Mungkin bisa diceritakan 1-2 hal yang. Ya. Kalau misalkan saya Islam, nanti kamu jadi teroris. Waduh. Nanti mama dibilang kafir sama kamu. Waduh. Terus kamu kok ikut apa? Ini kan dulu apa? Ismail itu kan anaknya pembantu gitu. Wow. Ismail ikutnya yang anak yang resmi aja gitu katanya gitu. Ismail anaknya budak gitu ya. Anaknya Hagar kan. Hagar disebut budak. Iya. Tahu nggak Hagar itu sebenarnya apa sebelum ngikut dengan Abraham dan Sarah? Nggak. Tahu nggak? Nggak. Saya kasih tahu ya. Iya. Ini ada sebuah kitab. Kitab ini namanya
Humas, The Humas. The Humas ini isinya sebenarnya 5 kitab Musa. Ya, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Masih hafal? Iya, Bang. Nah, kitab ini ada apa namanya? Ini ada kayak semacam ayat, ya, ada bahasa Ibraninya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya, kemudian ada tafsirnya nih di sini, ada komentarinya, ada tafsirnya, ada tafsir dalam bahasa Ibrani juga, ada tafsir dalam bahasa Inggrisnya juga. Saya nggak usah sebutin dulu, nanti baca sendiri aja ya. Yeah. Oh itu ya, jadi memang itu sudah melekat gitu ya. Iya, aku dulu dikasih tahu gitu terus sama mama. Jadi seolah-olah image-nya sudah buruk iya, gitu. Iya, kayak gitu. Bahkan saya pernah dengar pendeta yang bilang bahwa Ismail itu anak haram gitu. Iya. Dikatakan Abraham berzinah dengan Hagar. Pendeta ngetop loh itu. Berarti dia nggak belajar ya? Mungkin aja dia belajar, tapi dia juga menutupi atau gimana untuk mempengaruhi jemaatnya kan juga bisa juga. Iya sih. Ya kan? Karena kan semua pendeta kan harus belajar kan? Iya. Mana ini kok di giliran dicari malah jadi susah ini? Kalau nggak dicari gampang temunya. Oh kejadian. Oh harusnya Kejadian 16 kalau nggak salah. Ini 20, 19. Oh maaf. Lupa saya, itu masih di depan-depan. Nah ini dia nih. Eng. Apa itu? Baca sendiri ya. Ini Kejadian 15 ayat 19 sampai 16 ayat 12. Ya, ini ada keterangan apa nih? Hagar was the daughter of Pharaoh. Oh, bacanya agak kencang, coba bacanya agak kencang. Hagar anak dari ini Pharaoh. Nah, apa? Pharaoh itu siapa? Raja bukan? Raja apa? Raja Mesir. Raja Mesir. Nah loh, berarti apa? Princess. Oh iya, princess ya. Betul nggak? Nih yang sini bawahnya. So it was that Hagar, an Egyptian apa? Princess. Nah loh, putri Raja Mesir. Kenapa bisa disebut itu ya yang apa? Terkenalnya yang kalau di Kristen Budak. Ya karena gini, kan ada kejadian sebelum sebelum Hagar diserahkan oleh Raja Mesir ini kepada Abraham dan Sarah, itu kan ada kejadian. Sebelumnya ketika Abraham dan istrinya Sarah ke Mesir, kan Raja Mesir melihat Sarah. Raja Mesir minta kepada Abraham supaya Sarah menjadi istrinya. Ketika ditanya Abraham itu siapa? Itu adalah saudaraku. Makanya diambil jadi istrinya. Nah, ketika setelah diambil menjadi istrinya, ternyata raja ini tidak bisa berbuat sesuatu terhadap Sarah gitu. Ya. Malah malah galau atau gimana lah. Sampai akhirnya dikembalikan kepada Abraham. Sebenarnya ini siapa Sarah? Abraham jawab, sebenarnya dia adalah istriku. Tapi dibilang saudaraku juga betul. Kenapa? Karena Sarah itu sebenarnya memang saudara Abraham. Satu bapak, lain ibu. Gitu. Saudara satu bapak, lain ibu, tapi nikah. Gitu. Ya. Jadi kalau dibandingkan, setelah kejadian itu kan baru ketika Abraham dan Sarah pulang, Hagar anaknya Raja Mesir ini diberikan kepada mereka. Sebagai ART lah gitu. Asisten rumah tangga. Tapi putri ini, putri raja. Kalau Sarah putri raja bukan? Bukan. Jadi kalau dilihat putri raja Hagar dengan Sarah, tinggian mana sebenarnya? Hagar. Harusnya tinggian Hagar. Secara sosial, tinggian Hagar. Sosial. Nah, terus mau dibilang anak haram gitu? Karena yang sesuai dengan Bible sendiri, yang menyerahkan Hagar ke Abraham tuh bukan Abraham yang minta loh, Sarah sendiri yang memberikan kepada Abraham. Itu pernah dengar sih. Pernah dengar kan? Karena Sarah tidak bisa punya anak, akhirnya Abraham disuruh menikah loh, bukan zina loh, menjadi istrinya. Kalau menjadi istrinya zina bukan? Enggak. Ya bukan dong. Nah, orang Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham supaya apa? Supaya ada keturunan. Jadi menjadi istri. Sedangkan Hagar itu adalah Egyptian princess.
Mau foto? Nanti nggak. Kasih mamanya. Iya, penting itu. Ya memang masih banyak saudara-saudara kita yang di Kristen yang memang punya pandangan negatif ya, terhadap sosok-sosok yang dianggap berhubungan dengan Islam. Nah, itulah tugas kita meluruskan gitu. Ya. Ada lagi nggak yang dari mamanya apa pandangannya terhadap Islam? Mungkin kayak agak memandang rendah ya, misalkan kan banyak tuh yang apa misalnya ngemis apa gitu kan. Oh, di lampu merah. Ya, kayak gitu. Sama itu berarti. Keluarga saya atau nenek saya juga masih punya pandangan seperti itu dulu. Iya. Islam agamanya orang miskin. Karena nggak mau kenal gitu. Ya. Kalau mau kenal mah enggak. Islam agamanya orang yang korupsi. Islam agamanya orang di penjara gitu. Nah mereka kan nggak tahu yang di Brasil yang nyopet itu orang-orang apa. Iya, ya kan? Orang-orang di Meksiko yang jadi gembong-gembong narkoba itu kira-kira orang apa agamanya? Orang-orang yang di Filipina yang ngemis-ngemis di lampu merah itu kira-kira orang agama apa? Itu karena sempit pandangannya. Iya. Harusnya kan mereka juga bisa melihat secara agak luas. Berarti kan itu ada kayak semacam kacamata kuda gitu kan. Nah, hal itu memang terjadinya nih kalau menurut saya. Dulunya ketika Indonesia masih di bawah kolonial Belanda, kan masyarakat itu kan dikelompok-kelompokkan. Ya kan Belanda menggunakan divide et impera. Ya. Cina dikelompokkan sendiri, Arab sendiri, India sendiri, pribumi sendiri. Ya. Jadi dengan dikelompokkan ini kan si Belanda ini kan bisa menghembuskan sesuatu yang bisa menimbulkan sentimen negatif. Belanda ngomong ke sini, sini begini. Nanti Belanda ngomong ke sini, sini begini. Jadi masing-masing kelompok bisa punya kecurigaan. Itu yang terjadi mungkin. Ya. Bisa juga. Nah, ketika Belandanya sudah keluar dari Indonesia, yang kelompok Cina itu tadi, karena dia dia dulu banyak mungkin berdagang dengan Belanda, banyak bergaul dengan orang-orang Kristen yang Belanda, akhirnya mereka ya banyak yang jadi Kristen. Gitu. Sudah jadi Kristen, tapi tertanam kelompok ini begini, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Jadi ketika Belanda sudah nggak ada, Indonesia sudah merdeka, ketika bermasyarakat, ini yang tadi yang di kelompok-kelompok kan harus berbaur nih. Kan nggak gampang gitu loh. Mungkin itu yang menyebabkan orang tua kita begitu. Setuju? Iya, setuju. Nah, tugas kita yang harus memberikan pandangan yang yang meluruskan lah pada orang tua. Memang tidak semua Muslim orang baik, tidak semua. Tapi juga tidak semua orang Chinese jahat, enggak semua. Tidak semua orang Arab jahat atau baik. Jadi gini, di dalam Islam ini adalah khotbah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Oke? Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang lebih baik dari mereka itu yang mana? Yang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, nggak peduli lu mau sipit, lu mau keriting, lu mau kuning, lu mau merah, kulit segala macam, tidak mengenal suku dan ras. Orang yang paling bertakwa itu yang paling baik di mata Allah SWT. Nah, Islam itu begitu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak ada diskriminasi. Kamu bisa nggak dulu sebelum lahir milih jadi orang Cina? Enggak. Nah, nggak bisa kan? Toto udah lahir kan? Gue udah jadi orang Cina. Nggak bisa milih kan? Bisa nggak orang Arab milih lahir jadi orang Arab? Enggak. Ya, nggak bisa juga. Semua manusia yang lahir ke dunia ini nggak bisa milih mau jadi orang apa kan? Nah, makanya Allah SWT membuat orang itu bersuku-suku atau beda ras supaya apa? Apakah untuk saling menghina? Enggak dong. Apakah untuk saling merendahkan? Enggak. Tidak. Karena orang tidak bisa milih untuk menjadi ras tertentu, maka dia harus saling menghormati. Itu ajaran Islam begitu. Jadi di dalam Islam tidak ada suku ini lebih tinggi dari suku ini atau suku ini lebih rendah dari suku ini, enggak ada. Enggak ada begitu. Alhamdulillah kan? Ya, alhamdulillah.
Sekarang P sudah masuk dalam Islam, nanti belajar pelan-pelan. Ya. Step by step aja. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru bisa stres nanti. Karena dari kita bangun sampai kita tidur, itu ada aturannya dalam Islam. Dari kita lahir sampai kita mati, nanti juga ada aturannya. Gitu. Dan kalau kita perhatikan, kan sudah familiar dengan Bible. Ya kan? Perbedaan di dalam Katolik dan Protestan dengan Islam, ini kan ada satu sosok yang istilahnya apa ya, dalam tanda kutip nih dipermasalahkan gitu. Karena di dalam kekristenan, baik Katolik, Protestan, mereka kan menganggap Yesus tidak hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai Tuhan. Sebagai sesembahan. Sedangkan kita di dalam Islam, kita memandang bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu hanyalah hamba Allah. Hanyalah utusan Allah. Ya, yang diberikan kitab Injil. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Ya pada saat itu. Nah, ketika Nabi Isa Al-Masihnya sudah tidak ada, ya sudah diangkat, kemana Injilnya? Ya nggak ada, sudah ikut nabinya. Gitu. Ya. Kita memuliakan Nabi Isa Al-Masih, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam Quran, nama Nabi Isa alaihissalam itu disebut 5 kali lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang aku kaget kan, pas dengar di YouTube. Nah, Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Quran paling 4 kali. Ya, 5 kali lah sama kata Ahmad. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam disebut masing-masing 25 kali. Juga memuliakan ini Bunda Maria kan, seperti Maryam. Bahkan sampai di Quran ada surat khusus diberi nama Maryam. Ada suratnya. Ada khusus. Nanti dibuka ya. Di Quran ini ya, dibuka ya. Ada nama surat khusus namanya Maryam, ibunda daripada Nabi Isa Al-Masih. Coba. Di Bible ada nggak? Kitab Matius, Markus, Lukas, Maria gitu ada nggak? Nggak ada kan? Di Quran malah ada loh. Bayangin. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut berapa kali? 69 kali. Yang paling banyak siapa? Nabi Musa alaihissalam 136 kali. Nabi Muhammad cuma 4 kali, 5 sama Ahmad. Bahkan malah nama ibunya Nabi Isa Al-Masih malah dari nama surat. Nama Maryam itu kalau nggak salah di Bible berapa ya? Lupa saya. Disebut berapa kali, ingat nggak di Bible? Nggak ingat. Maria. Nggak ingat. Kalau nggak salah cuma 18 kali. Di Quran berapa kali? Ada suratnya. Ada suratnya malah ya. Kalau nggak salah tuh 34 kali. Kalau nggak salah. 2 kali lebih banyak daripada di Bible malah. Berarti kan kita memang memuliakan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada Bani Israel pada saat itu. Alhamdulillah nanti belajar pelan-pelan ya, step by step ya. Ada yang mau tanyain mungkin? Udah sih. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan nanti P ini diberi kekuatan, kesabaran untuk menghadapi orang tuanya dan belajar bagaimana caranya mengambil hati mamanya. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Jangan lupa doain saya. Ya. Jangan lupa doain teman-teman di sini semua ya. Jangan lupa doain penonton. Doanya P ini sekarang lagi paling manjur nih. Paling mustajab nanti ya. Ya. Oke, kalau begitu cukup? Cukup. Ya. Udah nggak ada yang mungkin mau di-share ke yang nonton? Apa maksudnya pesan gitu lah buat penonton? Yang muslim atau yang belum muslim gitu. Saya sebutnya bukan non muslim, saya sebutnya yang belum muslim. Karena mereka juga insya Allah bisa jadi muslim. Ikuti hati sih. Kalau memang udah ada itu kayak disentuh gitu loh rasanya. Ya nggak apa-apa. Takut sih ya takut, tapi ya tetap berjalan aja gitu. Diusahain supaya bisa jadi Islam. Ya, alhamdulillah. Buat penonton yang muslim nggak pinter ngomong. Minta diajarin gitu dong. Gimana sih? Tuh bilang sama dia, kamu harus ngajarin saya gitu. Kalau kamu ngajarin saya nanti tak doain gitu. Doa saya manjur loh gitu, bilang dong ke dia. Ya. Jangan berhenti belajar kalau di Islam. Mempelajari Quran itu tidak ada batas waktunya sampai mati. Ya. Oke, alhamdulillah.
Terima kasih banyak ya perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan nih, ini karena takut-takut ngomong, jadi mohon maaf tadi banyak saya ngomong ya. Tapi intinya kita sudah menangkap pesan bahwa tadi saudari P ini, Masya Allah, mendapatkan dan menjemput hidayah melalui buku yang ditulis oleh Habib Ja'far ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bisa menebalkan iman kita, bisa membentengi akidah kita sebagai umat Islam ya. Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan ya untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 11188899888 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Kami izin ya undur diri ya. Kita nanti ketemu lagi dengan konten-konten kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya hubungi kita ya. Baik.